Dari berbagai eh, lokasi di mana kita coba roadshow ya Pak Ari Pratama, kita melihat kendala terutama dari pelaku UMKM seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Oke, menurut kita standar akuntansi UMKM ini mestinya sih relatif mudah. Ya mungkin buat kita yang mempunyai latar belakang atau kita dalam keseharian kita sering melakukan atau membukukan transaksi-transaksi. Tapi kenyataannya Pak Ari, kemarin yang terakhir saya terkesan juga kita di wilayah Bengkulu ya. Di sana kita juga pakai pengurus IAI juga. Memang pada prinsipnya kira-kira gini Pak Ari, ini kan untuk EMKM ini range entitasnya itu kan sangat luas. Coba kalau kita ambil misalnya dari standar omset itu dari 300 juta sampai dengan 50 miliar. Memang kita tahu IAI tentu kesulitan untuk mengatur pelaku bisnis atau entitas dengan range yang sebegitu jauh. Sampai di Bengkulu itu bahkan diperkenalkan istilah ultramikro, Pak Ari. Nah, kalau di pajak sebetulnya kan masih ada alternatif, Pak. Itu ada pencatatan, ada pembukuan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Aswar, kalau pencatatan itu kan hanya, katakanlah itu hanya masalah omset malah. Tapi kan kita tahu juga yang disebut stakeholdernya entitas ini kan bukan hanya pajak sebetulnya, tapi ada banyak perbankan mungkin yang mensyaratkan harus mengikuti standar akuntansi. Nah, ini gimana kira-kira ya Pak Ari? Apakah dimungkinkan IAI menurunkan setelah dari SAK etap diturunkan menjadi SAK MKM? Apakah mungkin lagi diturunkan di masa depan kira-kira Pak Ari? Bagaimana kira-kira Pak Ari ini? Baik, terima kasih Pak Torang. Suara saya terdengar ya Pak? Terdengar dengan baik Pak Ya, Ari. maaf tadi saya moving soalnya ini di rumah, di sebelah rumah lagi perbaikan nih, takutnya suara perbaikannya nanti mengganggu Bapak Ibu sekalian nih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nah, memang ya seperti yang tadi saya juga sudah sampaikan ya, kita di IAI juga sebetulnya selalu melakukan evaluasi dan juga tentu kita melihat ya bagaimana penerapan dari SAK-SAK ataupun produk-produk yang kita terbitkan. Tidak terkecuali untuk SAK MKM sebetulnya. Nah, tadi saya juga kembali berterima kasih ya kepada Pak Gusti Anwar dan juga Bapak-Bapak sekalian yang sudah memaparkan terkait dengan sejauh mana begitu ya penerapan dari SAK MKM ini khususnya mungkin di wilayah Kalimantan Selatan begitu ya. Karena terus terang saja begitu ya, kami ingin mendapatkan gambaran nyata sejauh mana penerapannya. Nah, kalau memang ternyata penerapannya ini masih kurang baik begitu ya. Nah, ini tentunya kita harus menelusur faktor-faktor penyebab begitu ya. Nah, sejauh ini dari pandangan kami begitu ya, faktor-faktor penyebabnya itu nampaknya ada beberapa. Yang pertama adalah kita mungkin perlu melihat dari entitas UMKM ini sendiri, gitu ya. Entitas UMKM ini sangat luar biasa beragam, begitu ya. Jadi ekosistemnya itu sangat terdiversifikasi, begitu. Dan kita tidak bisa menyamakan mikro, kecil, menengah sebetulnya. Jadi ya, ini pengalaman pribadi yang kami alami ketika kami menyampaikan exposure draft dari SAK MKM ini kepada pelaku UMKM. Pelaku usaha menengah ketika diberikan SAK MKM ini, mereka justru, ya mohon maaf, merasa terhina. Kenapa terhina? Karena kami Pak sudah menggunakan SAK etap sebelumnya. Tapi ketika kami melihat SAK MKM ini, kok kemudian perlakuan akuntansinya lebih sederhana, laporan keuangan jauh lebih berkurang, padahal dari sisi etap kami waktu itu sudah oke. Nah, mereka malah justru khawatir kualitas turun nih Pak kalau kami menggunakan SAK MKM. Nah, itu pendapat dari yang menengah. Tapi ketika kita lihat ke mikro, yang di mikro justru bilangnya SAK MKM ini masih sulit bagi kami. Nah, jadi memang sangat sulit Pak. Kita harus mendengarkan yang mana.
Karena kalau yang mikro ternyata mereka bilang SAK ini masih jadi semacam barang mewah untuk mereka. Ketika ke entitas menengah, justru entitas menengah merasa sedikit dimarginalkan dengan hadirnya SAK ini. Nah, waktu itu yang kecil nggak ngomong apa-apa begitu ya, berarti apakah ini cocok buat yang si kecil atau apakah memang karena si kecil melihat mikro dan menengahnya udah berantem, jadi nggak mau bikin keributan lagi, saya nggak tahu ya waktu itu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu sudah menunjukkan fakta begitu ya, bahwa kami sudah menduga nampaknya kendala ini akan muncul begitu. Nah, oleh karena itu kami di IAI sudah berusaha sebetulnya melakukan strategi. Strateginya adalah kami sudah mencoba memberikan sosialisasi yang memang agak berbeda, terutama untuk entitas mikro dan juga entitas yang kecil dan menengah. Nah, yang entitas mikro ini harus lebih extra care lagi. Kenapa? Karena entitas mikro ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hasil riset internal yang kami lakukan, entitas mikro ini infrastruktur akuntansinya sangat tertinggal lah dibandingkan dengan kecil dan menengah. Dari sisi infrastruktur nggak ada masalah sebetulnya begitu ya, tinggal di-provide. Di sini ada Kementerian Koperasi sudah mencoba menyediakan software gratis, itu kan infrastruktur sebetulnya. Lalu perguruan tinggi sudah juga menyediakan infrastruktur dengan MBKM. Mungkin masalah utama bukan infrastruktur, Pak. Di mikro itu kami mohon maaf juga, masalah utamanya adalah pada willingness-nya. Jadi willingness membuat laporan keuangan ini kami lihat masih rendah, karena masih banyak yang nanya, kenapa Pak kami harus buat laporan keuangan? Karena kami itu nggak punya investor, kami itu nggak punya kreditor. Kreditor mungkin hanya 1-2 saja yang punya. Kami ini masih banyak yang berdikari begitu. Sehingga kalau ya saya itu berdikari, saya yang setiap hari ngurus bisnis, Pak, ngapain juga bikin laporan keuangan? Karena saya juga tahu kok kinerja saya seperti apa begitu. Nah, jadi memang ketika kita datang ke mikro, kami dapat banyak jawaban seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau usulannya adalah membuat lagi SAK ultra mikro begitu ya, yang lebih sederhana lagi dari ini, nah ini nampaknya kami melihat tidak akan menyelesaikan akar permasalahan, karena akar permasalahannya kami lihat mau nanti mereka dikasih SAK yang gampang sekalipun, yang lebih gampang dari ini, atau mungkin mau kita kasih yang cash basis sekalipun, kelihatannya mereka masih harus disadarkan terkait dengan manfaatnya. Jadi kelihatannya itu mereka belum memahami manfaat laporan keuangan ini seperti apa begitu. Jadi kami di entitas mikro sudah berupaya untuk menjelaskan apa itu akuntansi, apa nanti manfaat dari laporan keuangan, apa nanti kegunaan dari misalnya rasio-rasio keuangan ataupun cara membaca laporan keuangan. Nah, jadi yang kami lakukan di entitas mikro itu adalah kita mencoba raise awareness dulu, Pak. Kalau awareness itu sudah muncul, mereka sudah memahami pentingnya akuntansi dan laporan keuangan, barulah mereka akan tergerak baca SAK begitu. Nah, itu kalau di entitas mikro. Kalau di kecil dan menengah, kami melihat situasinya sudah agak berbeda. Willingness dan juga urgensi mereka sudah paham. Tinggal itu memang mereka kelihatannya perlu didukung dari sisi infrastruktur. Karena terus terang aja Pak, mungkin mereka masih berat kalau harus hire sarjana akuntansi. Karena most of the time mungkin pegawai-pegawai mereka juga rata-rata SMK semua begitu. Nah, tapi kan kita juga melihat bahwa ya sudah, kita kan punya juga SMK keahlian akuntansi. Makanya kami pun juga melakukan sosialisasi ini kepada SMK-SMK yang ada di lingkungan IAI begitu. Jadi kami juga punya IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, dan di situ ada juga bidang terkait dengan vokasional. Salah satunya adalah SMK. Nah, kami juga termasuk aktif mensosialisasikan SHKM-KM ini ke SMK-SMK dengan harapan ya mahasiswa pelajar SMK ini nantinya ketika lulus mereka mungkin bekerja di sektor UMKM, nah mereka nanti bisa menjadi akuntan-akuntan muda lah begitu ya yang nantinya menerapkan SHKM-KM ini. Nah, itu kalau dari sisi sumber dayanya. Kalau dari sisi infrastrukturnya, ya kami tentu sebagai IAI tidak bisa merekomend software apapun begitu ya. Walaupun tentu kami sangat happy dengan perusahaan ataupun kementerian, lembaga apapun itu yang memang mau mendorong dengan membuat software-software untuk UMKM begitu ya. Hanya memang kami tentu ya
tidak bisa ya mengendorse begitu ya, software yang tepat buat SHKM-KM ini yang mana begitu. Kami ya sudah menggunakan ya, mencoba melihat beberapa software, tapi kami juga tidak etis lah begitu ya beriklan di sini begitu, jualan software mana, karena kami boleh Pak Ari tidak buat software begitu. Itu sih ya Pak Torang, barangkali kalau tanggapan singkat saya. Oke, Pak Ari. Kalau Pak Aswar Sam, kalau kita kan sebagai pemerintah, katakanlah Direktur Jenderal Pajak, itu kan masih menyediakan sebetulnya pembukuan atau pencatatan. Pencatatan itu bisa dilakukan oleh orang pribadi yang di bawah 4,8 miliar. Ya. Tapi itu kan Pak Aswar ya. Artinya wajib pajak berhak untuk memilih, walaupun di bawah itu boleh menjadi pembukuan. Kalau Pak Aswar, kalau kita pelaku UMKM, bisa nggak kira-kira Pak Aswar memberitahu, DJP itu sendiri punya preferensi tertentu nggak? Maksudnya akan lebih menyukai pembukuan atau pencatatan untuk orang pribadi yang di bawah 4,8 ini? Silakan Pak Aswar. Mungkin kalau untuk lebih suka Pak ya, nggak ada Pak ya. Jadi artinya kita ini memberikan kepada wajib pajak pilihan-pilihan. Artinya kalau misalnya sepanjang dia memenuhi syarat untuk misalnya yang omset 4,8 tadi, di bawah 4,8 miliar. Kalau dia mau menggunakan PP 23 tahun 2018, ya silakan. Tapi kalau dia mau menggunakan pembukuan, di undang-undang, di ketentuannya pun tidak membatasi itu. Ya, dia tetap memberikan pilihan. Jadi kalau misalnya omset di bawah 4,8, tapi WP-nya lebih senang, ini dikembalikan ke wajib pajaknya sendiri. Kalau dia lebih aware dengan melakukan pembukuan, atau dia mungkin waktu ininya pendidikannya mungkin dia sarjana akuntansi atau apa yang sudah tahu tentang akuntansi misalnya, membuat laporan keuangan, nah mungkin dia lebih senang mungkin menggunakan laporan keuangan. Ya kan begitu Pak. Jadi di sini Direktur Jenderal Pajak hanya memberikan saja aturan-aturannya saja. Artinya selama memenuhi ketentuan itu, dia mau memilih PP 23 atau menggunakan tarif pasal 17, silakan. Ya, mungkin selesai sudah jelas Pak ya, Pak aturannya. Sudah lumayan Pak. Saya lepas tadi. Ya, mungkin itu Pak. Di sini banyak pertanyaan. Ya, silakan Pak. Di daerah lain ada juga yang menyatakan karena ada pilihan itu sebetulnya pelaku UMKM bisa diuntungkan sebenarnya ya Pak. Ya, betul Pak. Ketika saya pelaku UMKM, kemudian saya memilih yang satu dibandingkan yang lain, ini kan kemungkinan pajak saya mungkin menjadi lebih kecil, tapi itu sah saja ya Pak Aswar ya? Ya, sah saja Pak, sah saja kalau ini, sepanjang tetap memenuhi ketentuan yang ada. Oke, Pak Aswar. Jadi nggak ada preferensi tertentu dari DJP. Apakah wajib pajak akan memilih pembukuan dengan pencatatan, asal dia memenuhi kriteria untuk melakukan itu ya Pak ya? Ya, siap. Oke. Ini ada juga pertanyaan. Ini sebagian besar memang masalah pajak ini ya. Tapi nanti saya coba lihat apakah kita bisa elaborasi dengan Pak Ari ya. Ini Pak Aswar, bagaimana apabila UMKM tersebut bergerak di bidang pendidikan? Apakah akan dikenakan PPh final 0,5% juga? Ya, silakan Pak Ari. Saya coba jawab Pak Torang. Ya, jadi gini Pak, seperti yang saya katakan tadi, sepanjang memenuhi ketentuan yang ada di PP 23, untuk usaha di bidang pendidikan, itu bisa menggunakan tarif 0,5%. Karena yang diatur di dalam PP 23 itu, yang tidak termasuk penghasilan yang dikenai PP 23, yaitu misalnya penghasilan yang tadi yang saya sebutkan tadi, penyerahan jasa dari pekerjaan bebas, sehubungan dengan pekerjaan bebas, itu tidak bisa menggunakan PP 23. Dia harus menggunakan tarif pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Ya, kemudian ada lagi, misalnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Nah, itu tidak boleh menggunakan PP 23 karena mungkin yang dibayar di luar negeri ya. Nah, jadi penghasilan tersebut tidak bisa dikenakan PP 23, tarif 0,5%. Kemudian ada lagi penghasilan yang
bukan objek pajak, ya jelas. Pasti kalau bukan objek pajak berarti tidak kena dua-duanya berarti ya. Kemudian penghasilan yang sudah dikenai PPh final di peraturan pemerintah yang lainnya. Misalnya seperti apa? Jasa konstruksi. Kalau jasa konstruksi kan sudah dikenai PPh final dengan aturan penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Karena sudah dikenai PP final di sana, berarti PP 23 juga tidak. Jadi sepanjang usaha pendidikan ini tidak diatur di dalam PP 23, yang seperti tadi, yaitu bisa dikenakan PPh 0,5%, PPh UMKM, sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Mungkin itu Pak Terang yang bisa saya sampaikan. Oke. Saya rasa cukup jelas. Ini kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Linda Ayuningsi dan Ibu Yusri Karniah. Barangkali Pak Aswar ini bisa disatukan ya. Bagaimana pengenaan tarif pajak UMKM apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki omset atau mengalami kerugian usaha dalam 1 bulan terakhir? Apakah wajib pajak tersebut mendapat keringanan pajak? Itu pertanyaan dari Ibu Linda Ayuningsi. Kalau dari Ibu Yusri, bagaimana jika seorang wajib pajak tidak memiliki omset atau mengalami kerugian usaha dalam 1 bulan? Saya kira bisa disatukan pertanyaan ini untuk dijawab ya Pak Aswar ya. Oke, siapa Pak Turan? Jadi dari pertanyaan Ibu Linda tadi, kalau misalnya memang mengalami kerugian atau tidak ada omset, artinya kan tidak ada pajak tidak ada dasar pengenaan pajaknya juga nggak ada berarti tidak ada yang dikenakan pajak, tidak ada keringanan di situ. Ada omsetnya saja, tapi omsetnya yang untuk wajib pajak orang pribadi masih di bawah 500 juta. Misalnya dia omsetnya dalam tahun itu 300 juta, berarti dia belum berat juga untuk dikenakan PPh final 0,5%, karena masih di bawah peredaran usaha tidak kena pajak. Ya, jangankan rugi, yang ada omsetnya saja kalau tidak sampai 500 juta itu tidak kena pajak. Ya, gitu Pak ya. Kalau untuk pertanyaan Ibu Lili, omset berapa Pak ya? Itu udah terjawab Pak ya. Ibu Yusri, bagaimana jika seorang wajib pajak tidak memiliki omset? Ya, sama. Ada tadi pertanyaan juga Pak dari Ibu Lilianti Utama tentang tax amnesty. Ini saya bacakan Pak ya. Tadi saya sempat tulis tadi. Siapa saja yang harus ikut TA dan harta yang bagaimana yang harus dilaporkan dalam TA. Jadi begini Ibu Lilianti, ini mungkin yang maksudnya ini program pengungkapan sukarela, bukan TA. Karena kalau TA itu sudah berlalu di tahun 2016. Ya. Kalau PPS itu sebenarnya beda dengan TA. Ya. Kalau di TA tadi hanya merupakan pengampunan pajak, kalau di PPS ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak. Jadi seperti yang saya tadi katakan di dalam paparan, Direktur Jenderal Pajak punya bargaining di sini, karena dia hanya memberikan kesempatan. Jadi kalau wajib pajak tidak menggunakan kesempatannya, ya jangan salahkan DJP kalau nanti ada konsekuensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Ibu Lilianti. Mungkin ada lagi Pak, pertanyaan lain Pak? Bisa Ya, ini saya dapat titipan pertanyaan ini Pak Ari Pratama. Kita tahu IAI kan sudah menerbitkan tadi paling tidak 3 ya Pak ya, standar akuntansi keuangan. Ada yang standar, yang biasa, ada yang SAK entitas tanpa akuntabilitas publik, ada yang SAK EMKM. Dan itu ada masing-masing kriterianya Pak. Bagaimana kalau misalnya Pak, ada entitas yang tadinya sudah menggunakan etap, tapi kemudian memenuhi kriteria untuk masuk EMKM. Karena kan bisnis itu kan tidak selalu statis, Pak. Kadang bisa berubah. Katakanlah dari kriteria omset. Oh, ini saya harusnya sudah pakai SAK etap. Tahun berikutnya ini masuk ke kriteria EMKM. Apakah entitas ini boleh pindah-pindah atau harus bagaimana, Pak Ari? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Torang untuk pertanyaannya. Ini juga memang pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi prinsipnya betul yang dikatakan Pak Torang, kami di IAI juga tentunya mengeluarkan beberapa standar akuntansi yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Torang ya, diantaranya ada SAK, ada SAK etap, ya ada juga sekarang SAK entitas privat begitu ya, yang nantinya menggantikan SAK etap.
dan juga SHK MKM. Di luar itu ada SHK Syariah, dan mungkin dalam waktu dekat kita juga akan meluncurkan namanya SAKI ya, SAK internasional. Ini masih ditunggu ya proses untuk public hearing-nya. Nah, prinsipnya apakah boleh istilahnya kita turun gitu ya? Istilahnya kenapa turun? Karena memang harus diakui ya, kalau kita bicara dari tier atau tingkatan-tingkatan, SHK MKM ini tingkatannya adalah tingkatan yang rendah. Pertama itu adalah SAK-nya, yang keduanya itu adalah SHK etap, ketiganya adalah MKM. Nah, teman-teman yang sudah pakai SHK etap, boleh nggak pakai MKM? Jawabannya, kalau mengacu pada ketentuan transisi, pada tahun 2018, waktu awal menerapkan SHK MKM, untuk teman-teman yang sudah pakai SHK etap, waktu itu diberikan ya istilahnya persimpangan jalan. Jadi mau pakai etap terus silahkan, mau menggunakan MKM, istilahnya mau banting setir, nah silahkan. Jadi istilahnya U-turn-nya dibuka. Tapi mau terus juga nggak masalah, karena kan tadi yang saya ceritakan ke Pak Torang dan Bapak Ibu, bahwa entitas menengah protes kalau misalnya kemudian kami harus dipaksa U-turn. Ini kan kami sudah menggunakan etap dan sudah nyaman. Nah, maka waktu itu untuk teman-teman yang menengah, ya mangga, mungkin ada yang mau U-turn, ada yang mau terus. Nah, makanya kemudian ya kami memang waktu itu memberikan pilihan. Jadi bukan keharusan pada saat itu. Jadi tahun 2018 silakan buat yang sudah pakai etap, silakan memutuskan mau menggunakan etap terus atau mau banting setir ke MKM. Kami buka U-turn itu selama tahun 2018. Nah, sekarang tentu sudah lewat 2018, U-turn-nya masih dibuka nggak Bapak Ibu? Ya sudah ditutup. Jadi gimana Pak? Saya sekarang tahun 2022, saya pakai etap, baru tahu nih ada SHK MKM, saya mau banting setir sekarang, boleh nggak? Nah, jawabannya tidak boleh Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Jadi kami sudah membuka pintu itu tahun 2018 dan sekarang pintunya sudah ditutup begitu. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang pakai etap, justru sekarang Bapak Ibu harus mempersiapkan diri karena tahun 2025 nanti SHK etap juga itu akan digantikan oleh SHK EP, oleh SHK entitas privat begitu. Jadi justru Bapak Ibu sekalian pengguna-pengguna etap harus bersiap-siap naik kelas juga begitu ya. Naik kelasnya adalah nanti SHK etap ini akan berubah ke SHK entitas privat dengan situasi dengan kompleksitas yang nantinya akan lebih kompleks dibandingkan dengan SHK etap begitu. Itu Pak Torang barangkali jawabannya. Kalau kebalikannya bagaimana Pak Ari? Saya tadinya menggunakan SHK EMKM, kemudian saya naik kelas nih Pak Ari. Kriterianya udah nggak memenuhi lagi saya untuk menggunakan SHK EMKM. Apakah otomatis saya harus pindah ke etap paling tidak? Nah, prinsipnya tadi Pak Torang dan juga Bapak Ibu sekalian, kriteria siapa yang boleh menggunakan MKM sudah clear. Berarti kalau misalnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria UMKM, sudah naik kelas, maka ya sudah tentu tidak memenuhi lagi kriteria. Kalau tidak memenuhi lagi kriteria, ya otomatis silahkan cari SHK lain yang memenuhi kriteria. Berarti karena memang MKM ini kasta yang terendah, begitu ya, maka sudah otomatis harus upgrade, begitu. Hanya Bapak Ibu sekalian, prinsipnya dalam perubahan akuntansi, ini kan kita berarti merubah kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi itu bisa wajib, bisa sukarela. Nah, kalau yang tadi wajib, mau tidak mau, karena kriteria UMKM-nya sudah tidak lagi terpenuhi, berarti wajib pindah. Nah, kalau yang jadi masalah misalnya sukarela nih, kan nggak perlu nunggu ya Pak Torang dan Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya masih memenuhi kriteria UMKM, tapi nggak apa-apa lah, saya siap ke etap begitu ya. Boleh nggak Pak? Boleh, silahkan sebenarnya. Karena UMKM juga diminta dalam SHK MKM itu mengevaluasi. Kira-kira kalau menggunakan SHK MKM atau SHK yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau pakai SHK etap langsung, silahkan. Hanya mohon maaf, pertimbangkanlah baik-baik sebelum memutuskan. Kenapa? Karena begitu Bapak Ibu misalnya sudah memilih SHK etap, bisa nggak Pak? Aduh, geningan, kan biasa Pak nyobain produk suka ada trial period gitu ya. Geningan setelah dicoba gitu ya, kurang enak atau susah ternyata. Boleh nggak balik lagi? Nah, nggak bisa, karena memang mohon maaf ya, SHK ini bukan untuk ajang coba-coba Bapak Ibu sekalian. Jadi
Ya prinsipnya mohon pertimbangkan dulu secara baik-baik sebelum memutuskan. Karena kita di IAI ataupun di SAK tidak mengenal namanya periode coba-coba. Misalnya boleh dicoba dulu 3 bulan, kalau 3 bulan puas silahkan pakai, nggak puas cocok, silahkan pindah. kembalikan. Nah, nggak ada. Kita bukan kayak toko online yang terima retur-retur begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya prinsipnya boleh naik kelas, tapi jangan sampai turun kelas. Jadi jangan sampai nanti, aduh menyesal saya nih, boleh nggak turun lagi? Nah itu yang tidak boleh. Jadi prinsipnya ketika kita melakukan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan itu adalah perubahan yang meningkatkan kualitas. Jangan sampai malah setelah berubah kualitas malah turun begitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, tentu kita berharap pelaku UMKM kita itu naik kelas, bukan turun kelas ya, Pak Ari ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ke Pak Aswarsam. Ini dari Bapak Teguh Priyono, Pak. Selamat siang. Ya. Izin bertanya terkait PPS. Saya sudah melakukan pelaporan SPTOP, akan tetapi ada email dari kantor pajak kalau ditemukan data terkait harta saya yang belum dilaporkan dan diminta untuk ikut PPS. Sedangkan atas harta tersebut saya sudah jual. Itu penjelasannya ke pajak seperti apa ya Pak? Atau cukup dilakukan pembetulan SPT saja? Ini harus dijawab ini kelihatannya Pak Aswarsam. Kita tahu Direktorat Jenderal Pajak ngeblas banyak sekali himbauan untuk melakukan PPS ya Pak Aswar ya. Mungkin ini pertanyaan yang perlu dijawab Pak dengan baik. Ya. Silakan Pak Aswar. Siapa? Makasih Pak Torang atas pembacaan pertanyaannya. Jadi dari Teguh Pak Priyono Pak ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Direktur Jenderal Pajak itu sudah memiliki data, hanya memberikan kesempatan saja kepada wajib pajak untuk apakah dia ingin mengikuti PPS, apa tidak. Ya kan begitu Pak. Nah, seperti contoh misalnya Pak Teguh ini sudah menyampaikan SPT tahunan. Ternyata di SPT tahunannya harta yang diperoleh data yang diperoleh wajib pajak itu tidak tercantum di dalam SPT tahunannya Pak Teguh. Nah, sementara menurut Pak Teguh juga tadi harta itu sudah dijual. Tapi kalau sepanjang harta itu masih diperoleh di tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk yang kebijakan 2 tadi, kemudian masih dimiliki per 31 Desember 2020, ini ya sebagai objek PPS. Nah, tapi PPS sendiri itu kan tidak mewajibkan wajib pajak untuk ikut. Di situ kata-katanya memberikan kesempatan. Jadi kalau misalnya Pak Teguh ingin membetulkan SPT tahun pajak 2020-nya, silakan. Tapi itu ada konsekuensi tersendiri. Artinya kalau misalnya dia melakukan pembetulan, berarti masih membuka ini untuk DJP untuk melakukan pengujian kepatuhan, ya, dengan melakukan pemeriksaan. Nah, mungkin itu Pak. Tapi kalau dia ikut PPS, atas harta ini yang jelas tadi sudah dijamin di undang-undangnya bahwa ini tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Ya, artinya tidak dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Pak Torang yang bisa penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kira ini waktunya juga sudah harus kita akhiri. Tapi sebelum berakhir, saya ingin Pak Aswarsam atau Pak Ari Pratama, jika seandainya ada pelaku UMKM khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah ingin bertanya atau ingin konsultasi mengenai aspek akuntansi dan aspek perpajakan, itu bisa kemana ya Pak Aswarsam atau Pak Ari Pratama? Apakah saya langsung aja ke IAI cabang Kalimantan Selatan dan Tengah? Mungkin saya dulu Pak ya. Ya, oke, silakan Pak Aswar. Bisa saya ini Pak. Jadi kalau misalnya di kesempatan ini kalau memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada nanti di kemudian hari pertanyaan yang ini kami membuka Pak. Kami itu di DJP membuka saluran. Kalau di Kalimantan sendiri kami ada Instagram yaitu di @pajakconsultant. Itu kalau Bapak Ibu bertanya di situ, itu kami akan menjawab. Kemudian kami juga meluncurkan di Kanwil Kalimantan Selatan dan Tengah ini namanya aplikasi Kantania. Ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu mengenai
Kantannya itu nanti kami juga ada di medsos kami, di IG kami tadi di @pajakkalsultan. Di sana di Kantannya ini berbasis WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan situ atau memperoleh informasi-informasi tentang perpajakan itu adanya di aplikasi Kantannya. Kami sedang mengembangkan ini. Ataukah mungkin kalau misalnya memang lebih ini menyangkut ke pemenuhan kewajiban, Bapak Ibu bisa menghubungi Krim Pajak 1.500 200. Ya, mungkin itu Pak Toran yang bisa saya sampaikan. Atau kalau langsung ke kantor pajak di mana kita terdaftar boleh nggak, Pak? Boleh Pak. Kalau memang ada waktu untuk datang langsung ke kantor pelayanan pajak setempat. Ya Pak, bisa. Nggak dipungut biaya ya, Pak Aswar ya? Enggak dipungut biaya. Ya. Oke, kalau Pak Ari, saya tahu Bapak di Bandung, bisa kasih ini nggak kira-kira Pak Ari? Ya Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan ya seputar dengan implementasi dari PSAK sendiri. Nah ini tentunya Bapak Ibu sekalian punya beberapa channel ya untuk mengajukan pertanyaan dan moga-moga memperoleh jawaban yang memuaskan. Nah dan kami mungkin juga perlu sampaikan ya bahwa tentunya Bapak Ibu sekalian yang namanya profesi akuntan ini tersebar di seluruh Indonesia begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus berbondong-bondong datang ke IAI pusat begitu ya untuk menanyakan tentang perihal akuntansi begitu. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin kami sampaikan saja ya bahwa Ikatan Akuntan Indonesia juga sudah melakukan ujian akuntan profesional dan kita sudah melahirkan banyak sekali yang disebut dengan chartered accountant begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, chartered accountant ini adalah akuntan profesional yang sudah disertifikasi kompetensinya oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi tentunya pertanyaan-pertanyaan seputar implementasi SHKM-KM pun bisa ditanyakan pada mereka, begitu ya. Nah, dan juga Bapak Ibu sekalian, barangkali di dekat tempat Bapak Ibu sekalian ada CA atau para chartered accountant yang tergabung dalam kantor jasa akuntansi atau KJA. Nah, ini juga bisa ditanyakan, begitu ya. Dan juga tentunya Bapak Ibu jangan melupakan juga akademisi-akademisi. Misalnya di sini di Kalimantan Selatan adalah Universitas Lambung Mangkurat begitu ya, dan juga mungkin perguruan tinggi lain di Kalimantan Selatan yang di situ ada juga dosen-dosen akuntansinya. Nah, kita kan sebagai dosen juga punya kegiatan tridharma ya, salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat ini ya kita memberikan pelatihan ataupun pemahaman-pemahaman untuk meningkatkan kebermanfaatan ilmu kita di masyarakat. Jadi barangkali di FEB ULM atau di FEB ataupun perguruan tinggi lain di Kalimantan Selatan barangkali punya semacam laboratorium akuntansi ataupun mungkin pusat studi, pusat kajian akuntansi yang mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan juga begitu ya. Untuk IAI sendiri, kalau di TISAK tentunya kami juga punya SOP begitu ya. SOP-nya memang kami akan menerima dan juga akan mengevaluasi isu ataupun masukan. Hanya memang kalau kami dari IAI, isunya tersebut harus diajukan oleh asosiasi minimal. Jadi kalau memang kemudian UMKM Kalimantan Selatan punya asosiasi begitu ya, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan pertanyaan personal di UMKM, tapi ini adalah isu yang mungkin hampir semua UMKM Kalimantan Selatan itu mengalami begitu ya. Nah itu bisa mungkin menyampaikan aspirasinya ke asosiasi, nanti dari asosiasi barangkali ataupun barangkali dari unit pemerintahan yang relevan bisa mengirimkan surat pada kami. Nah nanti kami akan coba evaluasi isunya seperti apa dan kami akan coba berikan respons begitu ya. Responsnya apakah kami nanti tentunya membalas surat, apakah cukup dengan penjelasan tertulis ataukah memang diperlukan kegiatan lain ya untuk menunjang implementasinya. Namun Bapak Ibu sekalian kembali ya inti-intinya IAI juga punya IAI wilayah, lalu kami juga di sini punya akuntan-akuntan profesional yang tersebar dalam bentuk KJA dan juga akademisi yang tentunya bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya dalam permasalahan yang ada di UMKM. Mungkin itu Pak Toran. Ya, terima kasih Pak Ari. Dengan demikian berakhirlah saya mendampingi Ibu dan Bapak peserta webinar pada siang hari ini untuk memoderasi pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Aswar Sham dan Pak Ari Pratama. Kepada Pak Aswar Sham dan Pak Ari Pratama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pemaparan dan materi yang sudah disampaikan itu
bisa meningkatkan pengetahuan kita sebagai pelaku UMKM. Terima kasih Pak Aswar dan Pak Ari. Dengan demikian, saya akan mengembalikan layar dan waktu kepada Pak Sahata Edi Situmorang sebagai host kita untuk melanjutkan acara ini. Silakan Pak Sahata. Baik, terima kasih Pak Torang atas waktu dan moderasinya kepada materi kita, membawa materi kita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Ari dan Pak Syam bisa bermanfaat bagi semua peserta webinar kita. Baiklah, sebelum acara kita akan diakhiri dengan kata closing remark dari Ketua YAI Wilayah Kalimantan Selatan, saya akan membacakan kata kunci yang ketiga yang terakhir, yaitu pajak. Jadi sudah 3 kata kunci lengkap yang saya sampaikan. Kata kunci yang ketiga pajak. Nanti link absensi akan disampaikan di chat setelah closing remark dari Pak Ramadan. Baiklah, saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah ucap yang terjadi pada saat webinar. Mudah-mudahan untuk hari-hari selanjutnya dapat diperbaiki dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk ke acara closing remark Ketua YAI Wilayah Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Atma Hayat, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. M. Ramadan, SE, AKCE, selaku Wakil Ketua YAI Wilayah Kalimantan Selatan. Waktu dan layar kami sampaikan ke Pak Ramadan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, ya, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan dan sama-sama telah menyimak dari awal hingga akhir beberapa sambutan dari Pak Menteri melalui staf ahli bidang ekonomi, Bapak Ruli Nuryanto, kemudian dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel, Pak Yanuar, kemudian Pak Dekan BWLM, Pak Atma, dan saya hormati dan saya banggakan narasumber yang sangat luar biasa hari ini, hingga sampai jam ini masih standby semua. Pak Ari Pratama, terima kasih. Pak Azwar, ada juga Pak sisipan dari Pak Aprianto, dari DPJP Kalselteng, dan moderator Pak Winson Manihuruk. Semua sudah dengan jelas membagikan wawasan serta kemampuan dalam penyampaian yang sangat berharga. Baik itu terkait dengan aspek-aspek fundamental ekonomi, sebagian besar memang berasal dari usaha mikro, kecil, menengah. Hal ini menjadi pencerahan bahwasanya aspek-aspek yang tidak terlepas dari UMKM yang perlu kita sadari bersama adalah aspek akuntansi, di mana keterukuran serta penyajian yang sangat sederhana sekalipun diperlukan. Untuk suatu saat di masa akan datang dibutuhkan pengembangan usaha itu sendiri, maupun untuk peningkatan ekonomi regional khususnya di Kalimantan Selatan. Begitu juga dengan aspek perpajakan, bahwasanya di mana kita sama-sama perlu menyadari pentingnya rasa tanggung jawab gotong royong dengan membayar sebagai seorang wajib pajak yang terikat dengan negaranya dalam upaya untuk menciptakan harmonisasi antara perkembangan usaha serta apa yang disampaikan untuk negara. YAI Wilayah Kalsel dalam hal ini sangat mengapresiasi dan antusias ke depan. Semoga dengan acara ini bisa menjadi lebih meningkatkan peran aktif YAI wilayah, mengemban dan menjalankan tugas sebagaimana tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan, akan segera kami tindak lanjuti dan menjadi sinkronisasi dan harmonisasi yang secara tidak langsung akan menimbulkan multiplier effect bagi peningkatan pengembangan SDM maupun keterampilan UMKM yang ujung-ujungnya akan tertib dalam hal perpajakan. Diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif dan menyadari bahwa pentingnya edukasi dan upaya mewujudkan UMKM di wilayahnya dapat terus berkembang dan maju sehingga secara regional UMKM Kalsel bisa lebih maju, berkembang dan kompetitif, serta yang penting tidak kalah saing di era yang semakin praktis dan dinamis sekarang ini. Kami tunggu ke depan
kegiatan-kegiatan dan program kerjasama serupa seperti ini untuk dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti agar YAI wilayah Kalsel dapat maju bersama. Semoga di masa akan datang kita bisa melaksanakan secara luring tadi oleh Bapak narasumber dan kita bisa bersilaturahmi, dan dengan tangan terbuka kami YAI Kalsel siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersinergi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga kita menjadi kolaborasi dan bermanfaat. Demikian closing statement yang saya sampaikan. Minta halal, minta reda. Semoga kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan kesuksesan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan atas closing remark-nya bagi semua peserta dan penulis. Dengan berakhirnya closing remarks dari Pak Ramadan, maka webinar kita berakhir. Kami dari YAI mengucapkan terima kasih kepada semua instansi yang telah mendukung acara ini, terutama kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ruli Nuryanto, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bapak Gusti Yanwar Nur Rifai, dan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat, kepada Pak Atma Hayat, dan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Aprinto Berlianto, dan kepada pemateri Pak Syam dan Pak Ari. Terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi semua peserta yang hadir. Salam dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Terima Ari, Yuk, Pak Aswar. Syam. Izin live ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Ari, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat juga Pak. Sehat Izin live Pak. Pak ya. Ya, Lip. Aku lihat Pak ya. Ya, makasih Pak Syam. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Ari.